yang itu menumbuhkan. Pada saat Eropa masih terjebak dalam eh, Selamat datang di Parung Podcast. Tempat di mana kita menggali makna terdalam dari kehidupan, iman, dan ilmu pengetahuan. Bersama saya, Abdurrahman Syamil. Kita akan membahas kedudukan iman dan takwa dalam kemajuan iptek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pernahkah kalian merasa bahwa dunia kita sekarang semakin cepat bergerak? rasa apalagi teknologinya ya cepat berkembang. Teknologi berubah hampir setiap minggu. Gadget kita diperbarui, AI berkembang, robot makin pintar, dan data jadi komoditas. Tapi, di tengah hiruk pikuk itu, ada satu pertanyaan mendalam yang harus kita ajukan. Apakah iman dan takwa masih punya tempat dalam dunia yang serba rasional dan digital ini? Kita kadang berpikir ya bahwa iman dan takwa itu adalah urusan masjid, urusan akhirat, bukan urusan laboratorium atau ruang coding. Padahal dua hal ini adalah iman dan takwa justru adalah fondasi spiritual yang bisa dibentuk dari arah maju teknologi itu sendiri. Iman dan takwa bukan penghambat kemajuan, tapi penuntun kemajuan. Kalau iptek adalah kapal besar, maka iman dan takwa adalah kompasnya. Oh begitu ya Bin ya? Mungkin setelah kita membahas tentang penuntun kemajuan dan membahas tentang konteks apa itu iptek, mungkin kita akan membahas sejarahnya dulu kali ya. Bisa kali ya? Bisa. Oke, mari kita tengok sejarahnya. Pada saat Eropa masih terjebak dalam abad ke-8, justru dunia Islam itu berada di puncak peradaban atau masa jayanya, masa emasnya. Kita punya tokoh-tokoh itu seperti Al-Khawarizmi, Bapak Al-Jabar, ada Ibnu Sina, tokoh besar kedokteran, ada Al-Haytham, pelopor optik, dan ada Al-Biruni, asli astronomi dan geografi. Apa sih yang menarik dari mereka, dari beliau-beliau semua itu? Mereka semua itu tidak melihat ilmu dengan sebagai lawan dari agama atau tidak wah ini Kristen jadi nggak boleh. Jadi mereka itu sangat toleransi lah. Dari semua agama-agama itu mereka sangat toleransi. Justru mereka meyakini bahwa memahami alam semesta adalah bentuk ibadah kepada Allah. Itu Ibnu Sina menulis kitab Al-Kanun fi Al-Talib, bukan untuk duniawi semata, tapi juga sebagai amanah untuk menjaga kehidupan manusia, makhluk ciptaan Allah. Iman dan takwa mereka hadir bukan setelah mereka meneliti, tapi mewarnai cara mereka meneliti. Itu yang harus di garis bawah itu. Jadi sains dan iman itu, teknologi dan takwa berjalan beriringan. Nah, sekarang kita pindah ke dunia hari ini. Kan yang tadi dibahas kan kita bahas dunia atau sekarang. Saat ini ya. Jadi teknologi ini berkembang luar biasa. Kita kayak yang bisa AI, yang bisa nulis gambar, bahkan dia bisa berpikir mirip kita gitu, manusia. Terus kita juga punya teknologi, Internet of Things, dan sistem otomasi industri. Tapi pertanyaannya nih, apakah manusia juga makin dewasa secara moral? Kita lihat di sekitar kita aja nih, banyak teknologi yang digunakan untuk manipulasi informasi,
terus algoritma media sosial yang justru menumbuhkan polarisasi dan kecanduan, terus obat militer, senjata biologi, dan efek yang kita menipu gambar. Lalu juga ada eksploitasi data pribadi demi keuntungan bisnis orang lain. Inilah yang terjadi kalau teknologi yang berjalan tanpa kompas moral. Kalau manusia hanya mengejar bisa apa tapi tidak bertanya seharusnya apa. Nah, disinilah peran iman dan takwa itu jadi penting banget. Bukan untuk membatasi eksplorasi ilmiah, tapi untuk mengembalikan ke jalur yang etis dan manusiawi. Gitu. Jadi seseorang yang bertakwa tidak akan memasukkan data riset dari publikasinya. Gitu. Jadi ilmuwan dan bertakwa tidak akan mengembangkan teknologi untuk merusak lingkungan atau membuat senjata pembunuhan massal. Jadi takwa melahirkan rasa tanggung jawab. Ia membuat kita sadar bahwa setiap eksperimen, setiap baris order, setiap alat yang kita ciptakan akan dimintai pertanggungjawaban kita gitu. Jadi ada dalam surat Al-Baqarah ayat 2 disebutkan kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yang artinya takwa bukan sekedar urusan pribadi, ia menjadi kompas kolektif bagi umat manusia untuk tidak hanya menjadi cerdas tetapi juga menjadi baik. Ya. Hari ini ada banyak anak muda yang berhasil memadukan iman dan teknologi. Contohnya apa itu? Misalnya seperti startup teknologi yang mengembangkan aplikasi zakat berbasis blockchain agar penyaluran lebih transparan. Ada ya itu ya? Ada banyak sekali. Makin canggih kan. Bincangnya teknologi sekarang ya. Kembang. Terus ada AI chatbot Islami yang membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih dengan basis dalil. Waktu itu kayak ChatGPT aja gitu ya? Ya, kalau cari pertanyaan gitu. Terus ada juga sistem pemantauan kualitas air wudhu dan sanitasi berbasis IoT di masjid-masjid besar. Keren. Terus mahasiswa muslim yang riset soal energi terbarukan karena dorongan menjaga bumi sebagai amanah. Jadi bumi ini bukan sekedar tempat tinggal gitu. Iya. Jadi mereka tidak hanya berpikir apa yang bisa saya ciptakan, tapi juga apakah ini bermanfaat, apakah ini bernilai ibadah. Jadi inilah wajah Islam yang seharusnya berkemajuan, berpijak pada akal tapi berjalan dengan hati. Jadi kalau kamu saat ini sedang sekolah, kuliah, atau bekerja di bidang teknologi, jangan pernah merasa bahwa agama ini adalah penghalang. Ingat Rasulullah SAW adalah orang yang mendorong umatnya untuk belajar, bahkan sampai ke negeri Cina. Itu patah ya? Ya, patah. Jadi ilmu adalah warisan para nabi. Tapi Rasulullah juga mengingatkan sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, tapi melihat hati dan amal kalian. Dari hadis riwayat Muslim. Artinya, jangan hanya kejar gelar, kejarlah juga integritas. Jangan hanya fokus pada kecanggihan, fokuslah juga pada kemaslahatan. Gunakan ilmu untuk menolong, bukan menindas. Gunakan teknologi untuk mendekatkan manusia dengan baik, bukan menjauhkan dari fitrah. Jadi seperti itulah. Oh seperti itu ya. Setelah kita bahas, setelah kita diskusi, emang zaman sekarang tuh teknologi emang semakin maju, tetapi dalam moral Islami masih bisa dibentuk lah dalam dunia saat ini. Baik teman-teman, di zaman serba cepat ini kita tidak bisa lagi memilih antara iman atau teknologi. Kita butuh keduanya.
Karena iman tanpa ilmu bisa tersesat. Dan ilmu tanpa iman bisa membinasakan. Mari kita jadi generasi yang tidak hanya pintar otaknya, tapi juga jernih hatinya. Saya Abdul Rahman Syamil, pamit dari episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat mencari makna, tetap kuat menjaga takwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.